Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran online, pelajaran tematik. Nah, kali ini kita akan belajar tematik tema 6 tentang energi dan perubahannya. Nah, kita masuk ke subtema 1 yaitu tentang sumber energi. Sumber energi ada energi panas, energi listrik, energi potensial, dan energi kimia, serta energi gerak. Siapa yang tahu sumber energi apa yang membuat bumi kita menjadi hangat? Yap, betul sekali, yaitu adalah energi matahari. Sekarang amati gambar pertama dan gambar yang kedua. Manfaat apa yang kamu rasakan dengan adanya matahari? Tulis hasil pengamatanmu pada buku tematik halaman 4. Matahari sebagai sumber energi utama. Semua makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia perlu energi untuk pertumbuhan, melakukan kegiatan-kegiatan dan sejenisnya. Sumber energi utama untuk semua makhluk hidup di bumi adalah matahari. Tanpa matahari, tidak ada kehidupan. Matahari memancarkan sinar terus-menerus ke bumi, yang pada dasarnya sinar tersebut mengalami proses diterima dan dipantulkan. Karena itu, dapat diketahui bahwa sinar matahari merupakan arus energi yang dipancarkan bagi kehidupan. Dengan bantuan sinar matahari, karbon dioksida diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan. Proses itu disebut dengan fotosintesis. Tanaman ini kemudian akan dimakan oleh hewan dan selanjutnya hewan tersebut akan dimakan oleh manusia atau hewan lain. Selain itu, matahari juga merupakan sumber energi dalam proses-proses alami yang terjadi di lingkungan hidup. Yang pertama, sinar matahari membuat suhu bumi sesuai untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Yang kedua, sinar matahari menyebabkan terjadinya angin. Perbedaan panas di permukaan bumi mempengaruhi suhu dan tekanan udara di atmosfer, sehingga terjadi aliran udara dan angin. Yang ketiga, sinar matahari menyebabkan terjadinya siklus air. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi siklus air. Dalam hal ini, sinar matahari menyebabkan penguapan air yang terdapat di sungai, danau, dan laut. Air menguap dan menjadi awan. Awan tersebut terbawa angin dan akhirnya jatuh lagi sebagai hujan. Nah, proses siklus air terjadi begitu seterusnya. Yang keempat, matahari menyediakan beberapa sumber energi lain, seperti minyak bumi, batu bara, dan tenaga air. Yang kelima, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut dengan PLTS. Nah, semua fenomena tersebut menggambarkan matahari sebagai sumber energi utama ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan lingkungan yang melibatkan makhluk hidup dan lingkungan fisik seperti tanah, air, udara, dan lainnya yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dari penjelasan tersebut, kalian dapat mengerjakan halaman 6 pada buku tematik. Amati gambar berikut ini. Gambar apa yang kamu amati?
Dan pernahkah kamu bermain seperti yang tampak pada gambar tersebut? Tulis jawabanmu pada halaman 12 ya. Sekarang kita akan bermain hula hoop atau simpai. Bagaimana ya cara bermainnya? Sebelum bermain, kita simak penjelasan berikut ini. Gerak dasar dalam senam irama menggunakan simpai. Senam adalah salah satu cabang olahraga yang paling digemari saat ini. Cabang senam yang indah untuk dilakukan adalah senam irama. Senam irama adalah sebuah gerakan yang diikuti dengan nada atau irama tertentu seperti tepukan tangan atau yang lainnya. Senam irama bisa dilakukan menggunakan alat atau simpai maupun tanpa alat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang senam irama yang menggunakan alat atau simpai. Simpai terbuat dari kayu, pipa aluminium, atau plastik. Ukurannya bisa bermacam-macam, tapi biasanya berdiameter 27 inci dengan lebar 1 inci. Gerak dasar senam irama dengan simpai harus halus dan mengalir. Gerakan lengan, tungkai, dan badan harus menyatu dengan gerakan simpai. Nah, sekarang kita simak gerakan-gerakan senam simpai. Gerakan yang pertama, mengayunkan simpai ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang kedua, mengayunkan simpai ke depan dan ke belakang. Gerakan yang ketiga adalah mengayunkan simpai silang ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang keempat, variasi memutar simpai ke arah sagital. Gerakan yang kelima, simpai arah horizontal, variasi memutar. Nah, sekarang kamu sudah tahu tentang gerak dasar yang ada dalam penggunaan senam irama simpai. Sebelum melakukan gerakan ini, tentunya kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak mengalami cedera ketika melakukannya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Mintalah bantuan kepada ayah dan ibumu di rumah untuk melakukan gerakan ini dalam bentuk foto ya, dan kirim via WhatsApp kepada guru kelasmu. Selamat berlatih di rumah. Setelah selesai melakukan gerakan senam simpai, kamu dapat mengerjakan aktivitas individu pada halaman 16. Macam-macam jenis sumber energi dan pemanfaatannya. Segala bentuk kegiatan yang kita lakukan sehari-hari membutuhkan energi. Secara umum, ada 2 sumber energi di dunia ini, yaitu energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Contohnya, energi yang dapat diperbarui adalah air, angin, dan sumber lainnya yang jumlahnya melimpah. Sedangkan contoh energi yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Fungsi kedua sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia. Robot rumah tangga tidak akan berfungsi jika tidak ada listrik. Energi ini dapat diciptakan melalui pengolahan air, angin, dan sebagainya. Berikut jenis dan beberapa manfaat energi yang sering kita temui sehari-hari. Yang pertama, matahari. Matahari memiliki peran yang
penting dalam kehidupan di bumi. Tak hanya bagi manusia, tanaman juga membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis. Energi panas yang dihasilkan dapat mempermudah pekerjaan sehari-hari, seperti untuk menjemur pakaian. Kamu juga bisa menyimpan panas matahari untuk dijadikan cadangan listrik. Yang kedua, minyak bumi. Sumber energi ini harus diolah terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan untuk tenaga penggerakan kendaraan bermotor. Hasil yang sering kita temui adalah bensin atau premium, pertalite, pertamax, solar, aftur, dan sebagainya. Kendaraan bermotor tidak akan berjalan jika tidak menggunakan bahan ini. Karena jumlahnya semakin hari kian teratas, maka harus dilakukan penghematan. Industri otomotif kini mulai menggunakan inovasi agar mesin kendaraan lebih irit bahan bakar. Yang ketiga, air. Pemanfaatan sumber energi air ini cukup luas. Salah satunya sebagai penggerakan kincir. Dari sinilah aliran listrik didapat atau yang sering disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tidak hanya itu, air juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan transportasi, misalnya kapal, perahu, dan lain-lain. Yang keempat, listrik. Sumber energi listrik berasal dari pembangkit yang digerakkan dengan air, angin, ataupun uap. Karena ketersediaannya cukup terbatas, maka harus dilakukan penghematan. Banyak yang mencari alternatif agar dapat menggunakan listrik tanpa harus membayar mahal. Yang kelima, angin. Kincir angin merupakan salah satu alat yang bisa menyimpan tenaga. Penggerakannya adalah angin, sehingga simpanan energi semakin besar. Tidak hanya itu, angin juga dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan di tengah laut dan saat pulang ke daratan. Tenaga angin merupakan jenis energi terbarukan yang jumlahnya cukup melimpah di bumi. Sekarang kalian kerjakan tugas pada halaman 20. Sekarang kita akan belajar mengenal satuan pengukuran waktu. Ini adalah satuan waktu, menit, jam, hari, minggu, dan sebagainya. Kalian dapat melihat pada halaman 21. Jika sudah menyimak, sekarang kita coba untuk menghitung jumlah menit dalam 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang coba kita hitung 3 jam sama dengan berapa menit ya? Sebelumnya kita sudah tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 3 jam itu dikalikan dengan 60. 3 dikali 60 sama dengan 180. Jadi 3 jam sama dengan 180 menit. Untuk lebih memahaminya, kalian dapat mengerjakan halaman 22. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap kalian dapat memahaminya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.